2 hari telah berlalu sejak aku mendorong pikiran tentang masa laluku yang kelam ke sudut pikiranku dan bersumpah untuk tidak memikirkannya lagi. Ayah akhirnya kembali memberiku izin untuk keluar, kecuali aku tidak melangkah lebih jauh dari gerbang, yang artinya aku bisa melihat Otto lagi. Maaf, Paman Otto. Kamu sudah berusaha keras untuk mengatur pertemuan untukku, tapi aku baru saja sakit memang. Hari libur Otto berlalu ketika aku terbaring di tempat tidur karena demam, jadi aku melewatkan kesempatan untuk memperkenalkan Lutz kepadanya. Aku dengar dari kapten bahwa demammu tidak turun selama 5 hari penuh. Apakah kamu merasa lebih baik? Terima kasih. Aku tersenyum, tapi Otto hanya mengerutkan alis dan menatapku tajam. Apakah kamu benar-benar merasa baikan? Kamu tidak terlihat begitu baik. Aku tidak terlihat baik, tapi bukan karena demam. Itu karena aku tidak bisa membuat kertas tidak peduli seberapa keras aku berusaha. Aku memiliki masalah yang sulit untuk kupecahkan. Maukah kau memberitahuku apa yang akan kau lakukan jika kau berada dalam situasiku? Apa? Kau tak keberatan memberitahuku masalahmu? Otto membuka lebar matanya dan menatap ke arahku. Aku mengangguk dengan keras. Dia pasti mengalami hal-hal yang tidak pernah aku bayangkan sebagai pedagang keliling, dan sangat mungkin dia bisa memikirkan solusi yang tidak bisa aku bayangkan. Aku tidak keberatan. Ada sesuatu yang sangat aku inginkan, tetapi aku tidak memiliki kekuatan atau stamina untuk membuatnya dengan tanganku sendiri. Aku sendiri mungkin bisa membuatnya setelah tumbuh dewasa, tetapi aku tidak tahu apakah tubuhku akan cukup sehat untuk tumbuh seperti orang normal. Aku mungkin tidak akan hidup lebih lama lagi. Apa yang akan kau lakukan jika kau menjadi aku, Paman Otto? Otto, yang telah mengangguk saat dia mendengarkan, segera menjawab dengan alis terangkat. Jika kau tidak bisa melakukannya sendiri, pekerjakan saja seseorang yang bisa. Apakah hanya itu yang kamu khawatirkan? Petik 2. Apa? Aku benar-benar baru tersadar. Aku bahkan tidak berpikir untuk mempekerjakan seseorang demi mendapat apa yang aku inginkan. Itu tipe pemikiran yang aku duga dari mantan pedagang. Aku dapat dengan mudah membayangkan orang lain mempekerjakanku untuk melakukan sesuatu, tetapi aku bahkan tidak pernah mempertimbangkan untuk mempekerjakan orang lain untuk melakukan sesuatu untukku. Aku pikir itu ide yang sangat bagus, tapi aku tidak mampu membayarnya. Ya, kamu terlalu muda untuk itu. Benar. Jika aku jadi kamu, aku akan menemukan seseorang yang mampu dan membimbingnya untuk melakukan apapun yang kau inginkan atas kemauan mereka sendiri. Itu jelas tidak mudah, tetapi tidak ada masalah jika kau bersedia melakukannya secara gratis. Yuk, ada mantan pedagang untukmu. Senyum hangatnya memungkiri ide-idenya yang sangat gelap. Dia pasti membimbingku untuk melakukan apa yang dia inginkan. Aku ingat dia bilang bahwa membayar asisten jago matematika dengan pena batu tulis bagus untuk anggarannya. Aku akan mengingatnya. Temukan seseorang yang akan melakukan pekerjaan untukku, terlibatlah dengan mereka, dan buat mereka melakukannya dengan kemauan mereka sendiri. Itu akan sangat sulit bagiku. Tapi aku bisa mengkhawatirkannya nanti. Otto menepuk pundakku dan mengulurkan batu tulis. Waktu bicara sudah berakhir. Ini adalah caranya diam-diam mengisyaratkan, ayo mulai belajar. Oh, benar. Sekarang setelah kau sehat kembali, apa kau bisa memberitahu anak itu bahwa kita bisa bertemu lusa? Kita bisa ayo kita lihat pelataran pusat. Bagaimana pelataran pusat saat bel ketiga berbunyi? Maksudmu Lutz? Aku baru saja akan bertanya padamu tentang itu. Terima kasih. Aku tidak menduga aku akan lupa, tapi tetap saja aku menulis pelataran pusat, bel ketiga. Aku mendongak dan melihat Otto menyeringai sambil mengusap dagunya. Senyumnya entah mengapa membuat getaran bahaya menjalar di punggungku, jadi aku secara naluriah menegakkan tubuh dan balas menatapnya. Ya, aku bertaruh anak kecil manapun yang ingin kau perkenalkan padaku akan sangat menarik. Aku menantikan pertemuan yang menyenangkan. Well, kurasa aku bisa menafsirkannya seperti dia berkata, jangan perkenalkan aku pada seseorang yang membosankan. Aku menghabiskan hari liburku yang berharga untuk ini, kau tahu. Otto.
Bukankah ini hanya pertemuan biasa di mana kau bicara tentang bagaimana rasanya menjadi pedagang keliling? Aku menelan kepanikan batinku dan mengangguk dengan tersenyum sebelum mengalihkan pandanganku kembali ke batu tulis. Aku berkeringat dingin. Oh tidak. Pertemuan itu berlangsung begitu cepat tetapi aku tidak mengerti apa arti sebenarnya pertemuan ini. Dan aku sudah terlambat untuk mengatakan itu, mengingat akulah yang memulai segala sesuatu tentang memperkenalkan Lutz. Aku mati-matian mencoba mengumpulkan makna tersirat di balik pertemuan itu sambil mencatat. Main, kita akan pulang. Masih terlalu dini untuk pulang, tetapi ayah datang memanggilku, jadi aku mengambil barang-barangku dan meninggalkan ruangan. Hai ayah, aku bilang pada Paman Otto bahwa aku ingin memperkenalkan Lutz padanya. Apakah perkenalan seperti itu memiliki arti khusus? Petik 2. Mengingat usianya, kurasa ia sedang mencari pekerjaan magang. Aku pikir dia akan mengikuti pekerjaan keluarga, apakah dia malah berharap untuk menjadi pedagang? Mencari pekerjaan. Tidak, tidak, ini bukanlah sesuatu yang serius. Maksudku, kami kan hanya anak kecil, ayolah. Kami akan bertemu agar Otto bisa memberitahunya bagaimana rasanya menjadi pedagang keliling. Ya, itu pasti akan diartikan sebagai dia berharap Otto bisa mengenalkan padanya pada beberapa pekerjaan magang. Meskipun setiap temanmu akan mengalami kesulitan dengan itu, main. Kenapa begitu? Pikirkan baik-baik. Magang berarti menjaga mereka selama sisa hidup mereka. Bahkan jika mereka berpisah dan menjadi mandiri, masih akan ada hubungan di antara mereka yang tidak dapat mereka putuskan. Segalanya lebih serius dari yang kuperkirakan. Itu bukan sekadar pertemuan untuk mengobrol, Lutz ingin Otto sang mantan pedagang keliling memperkenalkannya kepada seseorang yang akan membawanya sebagai pedagang magang. Ah, artinya pertemuan besok seperti wawancara kerja kan? Aku tidak percaya aku sedang mengatur sesuatu yang begitu serius. Sehari setelah aku pulang dan menyadari betapa seriusnya situasinya berkat ibu dan ayah yang menjelaskan detail tentang pekerjaan magang, aku pergi ke hutan dengan keranjang yang terisi penuh. Dalam perjalanan ke sana aku meminta maaf kepada Lutz tentang bagaimana bambu yang dia berikan kepadaku telah disalahartikan sebagai kayu banhit dan mengatakan kepadanya bahwa pertemuan akan diadakan besok. Ketika dia mendengar tentang bambu, dia menghela nafas dan berkata, "Banhit, ya. Itu sangat mirip, ya." Ketika dia mendengar tentang pertemuan itu, dia berkata, "Terima kasih, Main," dan terlihat sangat bahagia. Semua orang berpencar untuk memulung setelah kami sampai di hutan. Aku meraih tangan Lutz dan menuju ke sungai. Oke, Lutz. Ini tempat yang sempurna. Ayo bersihkan dirimu. Apa? Otto menjaga kebersihan diri pribadinya dengan baik, mungkin karena latar belakangnya sebagai seorang pedagang. Alasannya, dia mengerti betapa pentingnya kesan pertama. Dan aku tahu dari melihat sifat Otto yang menghitung di tempat kerja bahwa kami tidak ingin pergi ke pertemuan tanpa persiapan. Jika setelah pertemuan pertama dia memutuskan bahwa Lutz tidak sebanding dengan usahanya, dia tidak akan memperkenalkannya bahkan kepada seorang pedagang biasa, apalagi seorang pedagang keliling. Kesan pertama yang kau tunjukkan kepada seseorang saat bertemu mereka sangatlah penting. Apalagi jika kau sudah diberi kesempatan untuk mempersiapkan jauh-jauh hari. Aku tidak ingin dia merendahkanmu hanya karena penampilan. Menurutku mandi tak akan banyak mengubah, sungguh. Idealnya adalah meminjam pakaian yang dikenakan Ralph saat pembaptisannya, tetapi aku tidak tahu apakah dia bersedia meminjamkannya. Baik aku maupun Lutz tidak memiliki pakaian khusus dan oleh karena itu harus memakai pakaian biasa kami, tetapi aku ingin mendandani dengan segala sesuatu yang ku bisa. Jadi, saat menjelaskan kepada Lutz tentang pengaruh penampilan seseorang terhadap orang lain, ku keramasi rambutnya dengan sampo serbaguna sederhana. Aku telah membawa kain perca, sisir, dan ember untuk benar-benar membersihkannya sampai berkilau. Aku memasukkan air sungai dan sampo ke dalam ember sebelum mengeramasi rambutnya berulang kali seperti biasanya aku mengeramasi rambut Tuuli. Tentu saja, aku tidak akan berhenti sampai di situ. Aku berniat membasuh seluruh tubuhnya. Hei, Lutz, aku dapat memikirkanmu ingin bicara dengan Paman Otto seperti kau ingin menjadi pedagang keliling, kan?
Kau ingin perkenalan sehingga kau bisa menjadi magang pedagang keliling. Aku bicara dengan Lutz sambil mencuci rambutnya, merasa seperti penata rambut yang bicara dengan klien. Ya. Semakin aku menyeka rambut Lutz dengan kain perca, semakin berkilau rambut pirang keemasannya. Itu adalah warna kuning yang cantik sehingga aku ingin bertukar rambut dengannya. Aku menyisirnya untuk meningkatkan kilau dan, merasa sedikit cemburu, melanjutkan pertanyaanku. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan setelah menjadi pedagang keliling? Apakah kau hanya ingin berkeliling dunia? Dari mana semua pembicaraan ini berasal? Kau benar-benar perlu memikirkannya dengan matang. Mengapa? Paman Otto tidak tahu apa-apa tentangmu, Lutz. Dia tidak seperti orang tua atau anggota keluarga yang mengenal dirimu dengan baik. Kau harus benar-benar memikirkan hal ini jika kau ingin dia memperkenalkanmu pada seseorang. Menurut apa yang aku dengar dari orang tuaku kemarin, anak-anak kecil di kota ini hampir secara keseluruhan mulai bekerja magang dengan perkenalan dari orang tua atau anggota keluarga mereka. Oleh karena itu, mereka umumnya mengikuti orang tuanya ke dalam profesi yang serupa. Misalnya, Tuli menjadi penjahit magang setelah ibu, yang bekerja sebagai tukang celup, memperkenalkannya ke tempat kerja temannya. Rupanya jarang sekali anak-anak kecil pergi ke tempat kerja yang sama dengan orang tuanya, untuk mencegah nepotisme. Tetapi anak-anak kecil masih bekerja dalam pekerjaan serupa yang dekat orang tua mereka, sehingga orang tua tidak akan terlalu khawatir dan anak-anak kecil itu akan melakukan pekerjaan mereka dengan lebih serius. Sangat jarang seseorang mendapatkan perkenalan dari seseorang di luar keluarga karena menginginkan pekerjaan yang pasti akan ditolak oleh orang tua mereka, seperti yang dilakukan Lutz. Paman Otto menemuimu kali ini sebagai rasa hormat, tapi dia tidak terlalu murah hati. Dia mantan pedagang dan memperhitungkan sesuatu seperti yang kau duga. Jika kau belum cukup memikirkan hal ini, dia tidak akan membuang waktunya untuk bertemu denganmu untuk kedua kalinya. Pertemuan besok akan seperti wawancara kerja. Jika kau tidak membersihkan diri dan menyiapkan alasan yang baik mengapa kau ingin dipekerjakan, kemungkinan besar pewawancara tidak akan mempertimbangkanmu dalam posisi tersebut. Bagaimana denganmu, Main? Apa? Bisakah kau memberikan jawaban segera jika ku tanya apa yang akan kau lakukan sebagai pedagang? Lutz, sedikit cemberut dengan frustrasi karena tidak bisa menemukan jawaban, memelototiku dengan mata hijau gioknya. Aku mengangguk dan segera membalas. Aku ingin menjual kertas. Jika aku pedagang magang, aku akan mengajari seseorang cara membuat kertas dan meminta mereka membuatnya untukku. Aku ingin buku untuk diriku sendiri. Jika memungkinkan, aku tidak ingin melibatkan orang lain dan malah membuat buku sendiri menggunakan alat dan bahan yang tersedia untukku. Tapi aku sudah mencapai batasku. Semua yang kulakukan berakhir dengan kegagalan. Pada titik ini aku hanya ingin memberikan pengetahuanku kepada seseorang dan meminta mereka melakukan segala sesuatu untukku, dari awal hingga akhir. Aku yakin seseorang akan bersedia jika aku menyerahkan hak kepemilikan dengan imbalan biaya informasi. Kertas. Bukan buku. Aku butuh kertas untuk membuat buku. Dan di sini, tidak ada orang lain selain aku yang menginginkan buku, sungguh. Kurasa jika kamu satu-satunya yang menginginkannya, tidak ada yang akan membelinya, kan? Gumam Lutz, jengkel. Aku mengangguk sambil tersenyum. Aku tidak berpikir buku akan laku semudah itu. Tapi kertas yang terbuat dari pohon akan lebih murah untuk diproduksi daripada perkamen, jadi kupikir itu akan laku. Aku yakin ada pedagang yang paham untung di luar sana yang akan melihat nilai dalam pengetahuanku dan menghampiriku. Kurasa kau benar-benar sudah memikirkannya, Main. Aku juga akan mencobanya. Aku pikir, seorang teman asisten Otto, adalah koneksi yang cukup lemah sehingga kebanyakan orang akan menolaknya. Tetapi jika kau memperjelas makdusmu dan menunjukkan bahwa kau dapat memberikan nilai plus bagi mereka, kupikir seorang pedagang akan bersedia untuk menjagamu. Saat Lutz memelototi permukaan air dan tenggelam dalam pikirannya, aku mendorongnya dan membuatnya membersihkan dirinya sendiri. Lutz, ini akan butuh waktu terlalu lama jika kau tidak mandi saat berpikir. Lutz bertanya kepada Ralph apakah dia boleh meminjam pakaian istimewanya,
tetapi ditolak karena takut kotor. Oleh karena itu, dia dan aku berjalan ke pelataran pusat dengan pakaian normal kami, meskipun dia jauh lebih bersih dari biasanya. Hei, bukankah pertemuannya pada bel ketiga? Kita sangat awal. Itu rencananya. Jika kita sampai di sana setelah mereka, kita tamat. Kau benar-benar harus sampai duluan. Waktu akan berlalu jika kita duduk dan bicara. Di kota ini, waktu ditandai dengan bel gereja yang berbunyi setiap 2-3 jam sekali. Terlambat tidak akan menjadi masalah besar di kota tanpa jam ini, tetapi secara emosional, aku tidak ingin kami datang terlambat, kami berada di posisi yang lebih lemah. Kamu tahu, ibuku bertanya ada apa dengan rambutku tadi malam. Butuh waktu lama untuk melepaskannya dari punggungku. Lutz menarik rambutnya yang sekarang mengkilap dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya. Aku mengerti perasaan Carla. Aku juga akan penasaran apakah rambut anakku menjadi sehalus sutra tanpa peringatan. Gadis-gadis sangat peduli dengan kecantikan dan semacamnya. Aku melakukannya dan mengatakan kepadanya bahwa kau melakukannya untukku. Pergi dan tanyakan hal ini pada Main, kataku. Biu. Terlintas dalam benakku bahwa aku akan ditanyai oleh Carla, tipe ibu yang bersuara lantang, dengan kepribadian kuat, dan sifat keras kepala membuat kepalaku sakit. Aku akan mengajari kalian cara membuatnya, jadi jangan minta padaku. Aku sendiri tidak punya banyak. Oh, maaf. Aku membuatmu menyia-nyiakan beberapa barangmu untukku. Tidak masalah. Aku berhutang banyak padamu, Lutz. Aku tidak keberatan memberikan Lutz sampo mengingat betapa banyak dia telah membantuku. Tapi sumber dayanya terbatas dan Tuuli sudah bekerja keras membuatnya, jadi aku lebih suka tidak memberikan Carla setetes pun. Karena berdiri saja aku sudah harus menderita dengan mencuci rambutku hanya sekali per 5 hari, hanya dengan air untuk membanjiriku untuk sementara. Tapi kau tahu, jika itu sangat mengganggumu, kamu bisa membuatkan lebih banyak untukku. Aku sangat lemah hingga sulit bagiku untuk memeras minyak. Oh, itu masalahmu. Kami mengobrol untuk sesaat dan akhirnya Otto berjalan ke pelataran pusat. Dia berdiri di pintu masuk, melihat sekeliling, dan setelah melihat kami, dia menyeringai cukup lebar sehingga aku bisa melihatnya meskipun jaraknya sangat jauh. Dia pasti sedang menguji kami. Aku berhati-hati karena dia memberiku senyuman yang tampak berbahaya itu dan itu pasti keputusan yang tepat. Dia pasti sedang menguji apakah kami akan datang sebelum bel berbunyi. Otto menyeringai, tampak terkesan, dan melambaikan tangan ke arah lain, lalu seorang pria yang berbeda muncul dan mulai berjalan ke arah kami bersama Otto. Aku merasakan keringat dingin membasahi punggungku. Secara naluriah, aku meraih tangan Lutz. Dia ada di sampingku. Dia di sini, Lutz. Ingatlah untuk bersikap sopan. Benar. Aku tahu dari cara mereka mengobrol dengan santai bahwa pria itu adalah rekan pedagang Otto. Dan ketika rekan itu melihat ke arah kami, matanya bersinar tajam, seperti predator yang sedang mengukur mangsanya. Kupikir ini akan menjadi wawancara antara Otto dan kami. Aku tidak dengar apa-apa tentang orang ketiga. GGH, ini wawancara Lutz, tapi sekarang aku yang gugup.